Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello murid-murid ibu yang terpelajar, apa kabar semuanya? Video kali ini, ibu akan melanjutkan materi pada buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8. Dan materinya adalah What are you doing? Yang merupakan materi chapter 8. Ini adalah video part 1. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Oke, sekarang kita buka buku halaman 101 ya, chapter 8. Nah, sekarang kita lihat gambar ini ya. Nah, ini adalah kegiatan yang sedang berlangsung, sedang dilakukan. Maka, pertanyaannya adalah, what are you doing? Apa arti what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan atau kamu kerjakan? Oke, kita baca perintahnya atau instruksi dari pembelajaran berikut ini. We will learn to communicate states and events in progress in order to share information with others. Nah, kita akan belajar menyampaikan pernyataan kejadian dalam bentuk progres. Progres ini artinya sedang berlangsung untuk membagikan informasi kepada orang lain. Jadi, intinya pada pertemuan kali ini materinya terkait dengan present continuous. Apa itu present continuous? Kejadian yang sedang terjadi, maka disebut dengan events in progress. Sekarang kita buka buku halaman 103. Perhatikan gambar ini. Nah, orang-orang yang ada pada gambar ini sudah ibu kasih nama ya. Yang ini namanya Dayu. Ini namanya Lina. Dan yang ini namanya Udin. Yang ini namanya Siti. Dan yang terakhir ini namanya Edo. Nah, kegiatan yang sedang mereka lakukan itu yang disebut dengan present continuous atau simple present continuous. Dan ada juga yang menyebutnya dengan simple present progressive. Nah, ibu beri petunjuk sedikit ya, bagaimana tensesnya itu. Simple present continuous atau present progressive, cara membuat pertanyaannya dengan cara what are you doing? Kalau menanyakan kegiatan yang sedang dilakukannya apa ya. Jadi aturannya what diikuti oleh to be, diikuti oleh subjek, kemudian baru diikuti oleh kata kerja yang berakhiran ing. Nah, inilah aturan membuat pertanyaan dalam bentuk simple present continuous atau present progressive. Nah, sekarang kita kasih contoh yang lain ya, selain what are you doing. Oke, ibu kasih contoh apa yang sedang dia perempuan kerjakan. Berarti, what is he doing? Kemudian, apa yang sedang dia laki-laki kerjakan? Berarti, what is he doing? What are they doing? Nah, ini adalah aturannya. Coba perhatikan aturannya. What, to be, subject, verb ing. What, semuanya sama what. Coba lihat di bagian ini. Kok berbeda ya? Ada penggunaan is, ada penggunaan are. Nah, ini tergantung kepada subjeknya. Jika subjeknya they, we, you, atau jamak, maka menggunakan to be are. Jika subjeknya she, he, it, maka to be-nya is. Dan jika subjeknya I, maka to be-nya am. Nah, kalau kita bertanya pada diri sendiri, boleh nggak ya? Boleh saja. Contohnya seperti ini. Apa yang sedang saya lakukan? What am I doing? Begitu ya. Nah,
Apa yang sedang saya lakukan? Atau apa yang saya sedang kerjakan? Nah, mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah do ditambah akhiran ing, doing. So, sudah paham ya, ini aturan dari simple present continuous atau present progressive. Nah, semoga murid ibu paham dan kalau mau membuat pertanyaan sudah tahu caranya. Jadi, to be tergantung kepada apa? Ayo diingat. To be itu tergantung kepada subjeknya. Oke, sekarang kita lihat teks di halaman 103. Ibu baca ya. Kalian boleh mengikuti. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the books back into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Kita terjemahkan, anak laki-laki dan perempuan sedang sibuk membersihkan kelas. Nah, kenapa sedang sibuk? Present continuous itu diterjemahkan sedang. Jadi, terjemahan verb ing, to be plus verb ing itu dimaknai dengan sedang berlangsung. Kita lanjutkan lagi. Udin sedang menyapu lantai. Siti sedang mengepel lantai. Lina sedang membersihkan papan tulis. Edo sedang meletakkan buku-buku kembali ke dalam rak buku. Dan Dayu sedang mengambil sampah-sampah untuk dimasukkan ke dalam tong sampah dan membawanya keluar. So, dari sini kita lihat mana saja to be-nya. Ayo kita tandai sama-sama. Are, terus ini to be-nya is. Ayo jangan lupa ditandai ya. Kemudian yang ini to be-nya is juga. Terus yang ini juga sama, to be-nya is. Next, kalimat selanjutnya masih sama juga, to be-nya is. Dan yang terakhir juga sama, to be-nya is. Nah, sekarang kita tandai kata kerjanya ya. Di sini ada cleaning up. Kemudian di sini ada sweeping. Kemudian di sini mopping. Selanjutnya ada cleaning. Terus ada putting. Dan yang terakhir ada taking. Ibu tandai seperti ini maksudnya apa sih? Coba perhatikan subjeknya. Jika subjeknya jamak, lebih dari satu, boys, anak laki-laki, girls, anak perempuan, itu berarti sudah lebih dari satu. Maka menggunakan to be are, baru diikuti oleh kata kerja ing. Itulah yang disebut dengan present continuous. Anak-anak laki-laki dan perempuan sedang membersihkan kelas. Begitu juga dengan is, sweeping. Kata kerjanya sweep ditambah akhiran ing. Kenapa pakai is? Karena subjeknya singular, yaitu siapa di situ subjeknya? Si Udin. Begitu juga sampai ke bawahnya. Nah, yang ibu tandai ini, yang pakai ing itu adalah kata kerjanya. Kalau begitu, kalau tadi ibu menjelaskan dalam bentuk pertanyaan, sekarang kita lihat bagaimana membuat kalimatnya. Aturannya, subjek diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh kata kerja ing. Contohnya mana? Ini dia. Udin sedang menyapu lantai. Udin is sweeping the floor. Mana subjeknya? Udin. Kemudian to be-nya yang mana? Is. Verb ing-nya yang mana? Sweeping. Good. Oke, biar nampak kita letakkan di posisinya. Ini subjeknya, ini to be-nya, bagian ini verb ing-nya, lalu yang ini objeknya. Nah, kalau negatif tinggal ditambah not di sini. Misalnya, Udin tidak sedang menyapu lantai. Nah, tinggal tambahkan not.
Jadi, Udin is not sweeping the floor. Gimana? Gampang ya untuk simple present continuous tense? To be-nya ingat yang ini. Kapan penggunaan to be? Is, am, are. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 104. Coba kalian perhatikan tabelnya. Di situ terdapat 4 kolom, di mana kolom pertama berisi nomor urut 1 sampai 10. Kemudian di kolom berikutnya terdapat place yang artinya tempat. Kolom selanjutnya yaitu person or persons, maksudnya adalah orangnya siapa. Dan kolom yang terakhir yaitu activities atau kegiatannya apa. Oke, kita lihat contohnya. Here we go. Perhatikan di baris pertama. Pada kolom place ada in the classroom, yaitu di kelas. Kemudian di kolom persons ada we, class HB. Dan di kolom activities, kelas 8B-nya itu sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian perhatikan di baris kedua. Pada kolom place ada in their notebook. Kemudian di kolom persons ada some students. Lalu, apa aktivitas mereka? Aktivitasnya adalah menulis. Kemudian perhatikan di baris ketiga. Pada kolom persons ada Wina. Aktivitas Wina ngapain? Cleaning the whiteboard. Nah, aktivitas ini bisa kita buat menjadi kalimat simple present continuous. Contohnya untuk nomor 1, subjeknya tadi we. Siswa di kelas 8B. We are studying English in the classroom. Nah, kita sedang belajar bahasa Inggris di kelas kita. Atau boleh juga kalian ganti the students of class HB are studying English in the classroom. Inilah present continuous tense. Penggunaan to be ditambah kata kerja ing. Oke, sekarang nomor 2. Some students are. Kenapa pakai are? Karena subjeknya jamak. Ini ada s, ada some. Oke, Ibu tandai ya. Some students are writing in their notebook. Oke, mana yang present continuous-nya? Ini are writing. Kenapa pakai are? Karena subjeknya jamak, yaitu some students. Sekarang nomor 3. Siapa namanya? Wina. Wina ini satu orang, jadi menggunakan to be is. Wina is cleaning the whiteboard. Ibu tandai deh. Kenapa is ya? Oke. Kenapa ya? To be-nya is? Oke. Karena Wina subjeknya. Hanya satu orang. Oke. Kita cari aktivitas lain. Kita isikan di nomor 4. Apa misalnya ya? Gini deh kalimatnya. Jumriani sedang makan mie goreng. Ayo, gimana kalimat present continuous-nya? Kita tentukan dulu subjeknya ya. Subjeknya adalah Jumriani, atau boleh deh diganti memakai pronoun she. Kemudian to be-nya apa? Ayo diingat. Subjeknya apa? Lalu to be-nya harus menggunakan apa? Iya, menggunakan to be is ya. Betul, menggunakan to be is. Kemudian untuk kata kerjanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Makan bahasa Inggrisnya apa? That's right, eat. Jangan lupa tambahkan ing-nya ya. Nah, jadi kalimat present continuous-nya adalah Jumriani is eating fried noodles. Jumriani sedang makan mie goreng. Sekarang lanjut nomor 5. Kalimatnya adalah saya sedang membaca buku. Ayo, subjeknya apa? Subjeknya adalah saya. Berarti I. Kemudian diingat lagi tadi subjeknya. Kalau I, maka to be-nya pakai apa? Ya, jika subjeknya I, maka to be-nya am. Sekarang verbnya apa? Ayo, kata kerjanya apa?
Baca, bahasa Inggrisnya yaitu read. Jangan lupa tambahkan ing ya. Jadi, reading. Saya sedang membaca buku. Maka, kalimat simple present continuous-nya yaitu I am reading a book. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang silakan kalian membuat 5 kalimat simple present continuous. Oke, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.